Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Para pemirsa ACTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah. Allah masih memberikan kita kesehatan, memberikan kita kesempatan. Dan tentu saja nikmat yang paling besar yang wajib kita syukuri adalah nikmat kita masih dijadikannya sebagai seorang yang beriman kepadanya. Tidak lupa kita bersalawat kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para pemirsa ACTV yang Allah muliakan, pada kesempatan di Ustaz Najat pagi ini kita akan mengangkat satu tema, yaitu peran ulama dalam menangkal radikalisme, ya, peran ulama dalam menangkal radikalisme. Nah, tentu para pemirsa sudah tidak asing lagi dengan istilah radikalisme karena memang istilah ini sudah sangat populer, terutama belakangan ini dalam beberapa tahun ini begitu sering kita dengar istilah radikalisme ini. Nah, dalam membahas topik ini, ya, peran ulama dalam menangkal radikalisme, kita akan berbicara dengan seorang ustadz yang sudah sangat populer ya di masyarakat kita, masyarakat Aceh. Terutama di kalangan NU, ya, yaitu beliau bernama Tengku Muhazzir Budiman MA. Beliau adalah dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama Aceh. Ya, jadi baik para pemirsa ACTV Allah muliakan, tentu di dalam upaya-upaya menangkal radikalisme ini, ya, kita tahu bersama bahwa ulama sangat berperan sekali. Nah, kita misalnya bisa kita lihat dari sisi sejarah saja, itu bahkan kelahiran dasar negara kita sendiri, ya, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 itu diinisiasi oleh beberapa tokoh, termasuk ada beberapa ulama di sana. Nah, jadi memang peran ulama sejak dahulu sudah sangat jelas sekali di dalam usaha-usaha melawan radikalisme Belanda dahulu, ya. Nah, sekarang di zaman-zaman reformasi sekarang ini tentu ada radikalisme dalam bentuk yang lain. Nah, maka kita juga dituntut, ya, peran-peran ulama di dalam menangkal radikalisme itu. Nah, silakan Tengku mungkin bisa memberikan pembicaraan awal. Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Ustadz Azanul dan semua ulama, tentunya ulama di Aceh. Jadi hari ini saya dikasih topik berbicara masalah peran ulama dalam menangkal radikalisme. Jadi sebelum kita ingin membahas lebih lanjut, saya ingin menjelaskan dulu radikalisme itu sebenarnya apa. Oke, itu yang penting jadi sekali. Ya. Radikalisme ini kalau menurut saya ambil konklusinya adalah orang-orang yang gagal paham dalam agama. Gagal paham dalam agama. Oke. Jadi kenapa saya katakan orang gagal paham dalam agama? Karena radikalisme artinya paham yang mengembalikan kepada akar dasarnya. Jadi kalau disebut Islam radikal, jadi Islam yang itu yang kembali kepada asal. Memang kalau kita dengar ucapan ini baik, tetapi aplikasinya dalam realitasnya dalam lapangannya itu ternyata lain. Artinya dalam metodologi pemahaman keislaman itu aplikasi mengembalikan kepada Islam ke dasarnya itu ternyata itu keliru. Seperti misalnya slogan kita kembali kepada Al-Quran hadis. Nah, ini yang kembali kepada Al-Quran hadis ini kalamnya baik, ucapannya baik, tetapi maksudnya ini salah. Sehingga bisa kita labelkan ucapan ini dengan satu pepatah, kalamul haq yuridu bihal batil. Kalam baik, tapi yang dikehendaki adalah batil.
Karena kenapa? Karena yang kembalikan kepada yang Al-Quran dan hadis itu pada sebenarnya orang-orang yang sudah punya kredibilitas, orang-orang yang sudah punya kemampuan dalam hal mengistimbat hukum pada Al-Quran dan hadis. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang belum punya kredibilitas, belum punya kualitas seperti itu, sehingga dia sembarangan mengembalikan kepada Al-Quran dan hadis, sehingga lahirlah pemahaman-pemahaman agama yang dimana pada hakikatnya itu bukan pemahaman Al-Quran. Maka oleh karenanya itu sehingga lahirlah Islam itu keras. Contoh faman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafir. Jadi ayat ini mereka pahami secara tekstual tanpa menggunakan perantara para ulama, tanpa memahami melalui metodologi, memahami itu nas. Jadi langsung menghukumkan bahwa berarti negara yang tidak menghukum dengan Al-Quran dan hadis itu kafir. Lalu mereka langsung mengarahkan teropong mereka itu ke negara-negara mana yang tidak menghukum dengan Al-Quran. Misalnya negara Indonesia menghukum dengan Pancasila, jadi menghukum dengan Undang-Undang 45. Jadi langsung mereka katakan ini negara kafir. Nah dari sini sehingga mereka punya lagi ijtihad baru. Istilahnya itu banyak ada tamkin, ingin merebut kekuasaan, sing itu agak menumbang negara-negara kafir, dan mereka ingin sehingga punya upaya-upaya jihad baru. Nah, maka benar kadangkala tuduhan ini teroris, kekerasan itu berawal dari Islam, itu benar. Tapi Islam apa yang maksudkan? Islam yang gagal paham seperti ini. Dan ini sehingga kemudian muncullah sebutan-sebutan Islam radikalisme, sehingga menjadi sebuah istilah. Ketika disebut radikalisme itu adalah untuk orang-orang yang pemahamannya itu berbeda dengan pemahaman para ulama, jumhur ulama. Dan ini mungkin kita sudah maklum karena di Indonesia ini umumnya, khususnya di Aceh ini sudah sering ada sosialisasi, seminar dan banyak ceramah-ceramah tentang siapa radikalisme ini. Tapi hari ini topik ingin pembicaraan kita adalah bagaimana peran ulama dalam menangkal radikalisme. Siapa ulama itu? Nah, saya ingin ketika saya ingin menunjukkan ulama, di sini saya berangkat dari satu ayat surat Al-A'raf ayat 33. Qul innama kharrama rabbil fawahisha ma dhahara minha wa ma batana wal isma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billahi bima lam yunazzil bihi sultanan wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Qul, katakanlah, hanya saja Allah mengharamkan fawahisha, kekejian baik yang lahir yang batin, wal isma, dan mengharamkan dosa, wal baghya bighairil haq, dan mengharamkan kejahatan tanpa hak, wa antusyriku billahi, dan mengharamkan mensyirikatkan Allah dengan sesuatu yang tidak ada dalilnya. Dan mengharamkan mengatakan sesuatu tentang Allah, tentang agama Allah, malam ta'lamun, sesuatu yang tidak kalian ketahui. Ada ternyata singgungan dalam ayat tentang masalah ini. Wa antaqula, ini yang perlu kita garis bawahi, mengatakan tentang agama Allah ma la ta'lamun, dan sesuatu yang tidak kalian ketahui. Nah, dari ayat ini kemudian Syekh Ali Jum'ah dalam kitab Al-Mutasyaddidun menafsirkan dengan satu hadis, innallaha la yaqbidul ilma intida'an yantadi'uhu min suduril ulama. Allah tidak mencabut ilmu itu dengan mencabutnya ilmu dari dada ulama. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Tetapi mencabut ilmu itu dengan dicabutnya, diwafatkan ulama. Sehingga lam yabqa alimun. Sehingga tidak ada sisa lagi satu pun ulama, orang alim. Ittakhazan nasu, manusia menjadikan urusan juhalan, pemimpin-pemimpin tempat rujukan juhalan, orang bodoh. Fa'aftau, maka mereka berfatwa, fadallu wa adallu, sesatlah mereka dan menyesatkan. Nah, ini hadis ini
kalau kita lihat dalam sejarah ini sudah terjadi. Saya melihat dalam kitab Haqqul Mubin yang ditulis oleh Syekh Dr. Usamah, dosen Al-Azhar sekarang. Beliau mengatakan 80 tahun atau satu abad yang lalu ini sudah muncul gerakan-gerakan ini, di mana di saat para Islam sedang tidak stabil, khilafah sudah gugur, tidak ada lagi, kemudian para ulama sudah tidak ada tidak tersistematis, sudah banyak tidak ada lagi. Artinya Islam sudah mundur. Di sini muncul orang Islam sudah mulai tidak ada jelas arah lagi, sehingga muncullah gerakan pemuda-pemuda yang cinta agama tapi minim ilmu agama, sehingga mereka berijtihad lagi dari Al-Quran. Nah, ini jadi berarti dari sejarah yang ditulis dalam kitab Haqqul Mubin ini oleh Syekh Usamah, ini sudah terjadi hadis ini. Nah, yang ingin saya sampaikan, berarti sebenarnya terlepas daripada sudah terjadi atau belum terjadi, agama itu sebenarnya ilmu. Jadi untuk menghidupkan agama itu dengan ilmu. Kalau kita berangkat dari ayat dan hadis yang tadi. Nah, ini sebagai buktinya bahwa dalam surah An-Nahl ayat 44 ya. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Kalau enggak salah ya ayat 44. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Ini ayatnya sudah sering kita dengar. Fas'alu, tanyalah ahli ilmu jika kalian tidak mengetahui. Ini perintah. Ini menunjuki bahwa ada pemahaman, umat Islam ada dua. Ada yang ahli ilmu, ada yang tidak ahli ilmu. Atau dengan bahasa lain, ada yang mujtahid, ada yang muqallid. Nah, yang muqallid dia bertanya kepada mujtahid. Dia mujtahid, dia memberi ilmu, mengambil hukum dari Al-Quran dan hadis. Nah, karena untuk zaman kita sekarang ini, kita melihat zaman sekarang ini. Kalau zaman dulu masa tabi'in, mungkin ada mujtahid. Artinya orang bisa menguasai semua permasalahan ilmu melalui Al-Quran dan hadis saja. Dan mungkin kalau masa tabi'in juga seperti itu. Baik, nanti kita lanjutkan. Kita ikuti dulu pesan-pesan berikut ini.